Banyak kejadian-kejadian yang akhir ini yang tidak wajar melakukan kejahatan terhadap orang tua. Maka dari itu para hadirin di muka bumi ini, sayangilah ibu kita, sayangilah kedua orang tua kita, karena ibu baru bapak. Jadi 3 kali diucapkan ibu baru bapak. Nah, akan banyak sekali berhasil apabila seseorang yang dibesarkan oleh ibunya ketimbang yang dibesarkan oleh bapaknya. Karena perhatian seorang ibu itu bisa menggantikan tugas seorang bapak, bisa juga sebagai tugasnya seorang ibu. Memang dia seorang ibu. Jadi di muka bumi ini banyak sekali yaitu keberhasilan orang-orang yang dibesarkan oleh ibunya tanpa ada bapak. Misalnya terjadi perceraian ataupun bapaknya meninggal, tetapi kalau itu dibesarkan, diemong oleh ibunya sendiri, banyak yang menjadi sukses. Banyak anak-anak yatim yang mereka besar menjadi orang yang berguna, sukses di dalam meniti karir karena didikan ibunya sendiri. Nah, itulah keistimewaan seorang ibu. Seorang ibu itu bisa menjadi seorang bapak, bisa menjadi memang kriteria seorang ibu, dan bisa menggantikan tugas-tugas yang di luar tugas rutinnya biasa. Maka dari itu sayanglah ibu kita. Kalau Ananda Luli melakukan pembicaraan yang kasar atau memaki-maki ibunya sendiri, itu tidak boleh. Akan menjadi yaitu ahlinya neraka. Akan menjadi ahli neraka, nanti akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah telah berfirman bahwa kita tidak boleh membuka aib, sekalipun itu adalah aib ibu sendiri. Orang lain tidak boleh kita buka aib, karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mempergunjingkan atau membuka aib orang lain. Karena membuka aib orang lain itu adalah sama dengan memakan daging darahmu sendiri. Apalagi ini ibu kandung kita sendiri. Tidak boleh kita untuk berbuat semena-mena kepada orang lain, apalagi orang tua sendiri. Maka Ananda Luli harus banyak-banyak melakukan istighfar, harus banyak melakukan sharing kepada alim ulama, kepada guru-guru, kiai dan seterusnya, untuk banyak berbuat kebaikan, mendirikan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah ciri khas seorang muslim. Dikatakan menjadi seorang yang muslim sejati apabila dia sholat. Kita mau nyari apa hidup di dunia ini, yang akan dibawa mati itu adalah amalan kita sendiri, amalan sholat kita, kebaikan kita. Jadi percuma seseorang dia hidup berkecukupan, kaya raya, tetapi tidak mengerti lingkungan sekitar, tidak melihat perkembangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi itu terjadi misalnya di sekitarnya banyak yang tidak makan, kiri kanannya banyak mereka yang tidak punya, mereka yang tidak tidur karena kelaparan. Begitu juga dia sholatnya bagus, tetapi melakukan penganiayaan terhadap orang tua, melupakan kebaikan orang tua. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ibunda Nikita Mirzani, beliau benar-benar tulus, totalitas kalau untuk keluarga, mencari makan sendiri, berjuang bagaimana untuk meraup penghasilan yang cukup, bahkan memuliakan anak-anaknya. Ini beliau ada juga sebagai jihad yang sangat luar biasa kalau di dalam menafkahi keluarganya. Kerja siang malam, putar otak, peras keringat, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bisa lakukan, Ibunda Nikita Mirzani selalu lakukan, selagi itu untuk
kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Ini kalau kita lihat perjuangannya Ibu Nikita Mirzani selama ini sangat luar biasa, menjadi seorang yang tekun di dalam mempertahankan kehidupan keselamatan, ya, kehidupan keselamatan anak-anaknya. Nah, ini adalah merupakan suatu contoh bahwa kita di dunia ini harus kerja keras, tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai, apalagi itu untuk ngasih makan keluarga dan memberikan pendidikan yang layak terhadap keluarga besar. Dan sebaliknya, apabila orang tua yang tidak mau bekerja, tidak mau memuliakan keturunan keluarganya, anak-anaknya, ini akan menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Karena bukan hanya kejahatan itu hanya misalnya melakukan pemukulan atau penganiayaan, pembunuhan, tetapi kalau menelantarkan keluarga juga itu tidak boleh. Itu merupakan suatu kejahatan juga terhadap lingkungan atau terhadap keluarga sendiri. Nah, sebaliknya, orang-orang yang selalu berjuang mati-matian untuk, ya, mempertahankan atau memberikan pendidikan yang layak atau berusaha untuk memajukan keluarga seperti Ibunda Nikita Mirzani, ini adalah termasuk orang-orang yang luar biasa jihadnya untuk menjadikan keluarganya lebih baik, lebih bagus ke depan. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu, marilah semua, wahai umat di muka bumi ini, kepada anak-anak kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, marilah untuk mencari kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita, maka itu yang kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh sunnah-sunnah Rasulullah yang melakukan, baik itu ucapan, perilaku, kegiatan, sikap, dan sifat, itulah yang kita tiru, kita abadikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi seorang anak yang benar-benar dalam pengawasan orang tua. Itu karena Ibu Nikita Mirzani itu sayang kepada Ananda Loli. Kalau dia tidak sayang, pasti dibiarkan. Nah, ini adalah wujud sayangnya Ibunda Nikita Mirzani yang tercinta, yang sangat sayang kepada putra-putrinya apapun kondisi yang terjadi. Maka dari tausiah dan pencerahan kita sedikit ini, insya Allah dapat memberikan penerangan, pemahaman kepada Ananda Loli dan Ibunda Nikita Mirzani, dan begitu juga buat anak-anak di luar sana. Janganlah kita melupakan kasih sayang orang tua. Tidak akan lengkap, tidak akan sempurna keberhasilan seseorang dan kekayaan seseorang apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Tidak akan barokah. Tidak ada manusia itu akan hidup selamanya. Tidak ada manusia hidup yang sampai ribuan tahun, yang kekal abadi. Ya, kekal abadi itu hanya Allah. Karena kita manusia itu semua akan mati, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, supaya kita berhasil menghadap Allah, marilah kita berjuang mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah,